Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Travel Musdalifah Haji Holil SHMH, yang terhormat para Bapak Ibu, calon jamaah umroh, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, tes. Halo. Tes. Para jamaah, calon-calon jamaah umroh rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, karena ini jam 11 saya juga akan ke bandara antar abah dengan umi saya akan umroh juga berangkat hari ini ya, maka kita biar cepat mulai ya. Baik, ini kita ngumpul di sini dalam rangka briefing atau persiapan keberangkatan. Diinfokan kita tuh kan dapat 2 koper, ada koper besar, ada koper kecil. Usahakan semua koper besar kecil dibagasikan. Ya, kenapa perlu dibagasikan? Biar kita tak repot nenteng sana, nenteng sini. Tapi dengan syarat pastikan di koper yang mau dibagasikan ndak ada barang-barang elektronik kayak power bank, HP atau alat cukur yang ngandung-ngandung elektronik lah, baterai-baterai. Tapi kami mau Pak Ustaz mau bawa kue-kue pakai kue-kue tak usah simpan di koper lah, boleh pakai tas-tas kresek, tenteng atau simpan di tas paspor. Karena kita kan tidak lama di bandara tuh, kita paling nyampe berangkat jam 7:15, nyampe jam setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12 tuh. Sekitar 5 jam, 5 jaman, ya kurang lebih 5 jam kita di bandara. Masa 5 jam kita nak makan kue 1 koper kan tak ada kan ya. Boleh pakai tas lah, bawa kacang-kacang untuk makan di bandara ya. Jadi usahakan koper-koper tersebut biar kita tak letih Sedang nggak ya kita berseret sana seret sini, bukan dekat tuh dari kita tuh bandara nanti menuju ruang tunggu tuh agak jauh gak, letih ya kita bertenteng. Jadi biar tak repot, itu koper hari Kamis subuh usahakan jam 5 subuh semuanya udah ada di bandara. Jadi azan subuh kan sekarang jam 4:05. Kalau rumahnya dekat daerah sini Sungai Jawi, habis sholat subuh ya assalamualaikum, doa singkat langsung berangkat, masih nyampe situ tuh. Tapi kalau kiri-kiri jauh luar kota ya pandai-pandai seorang lah ya. Jadi jam 5 subuh usahakan nyampe di sana. Nanti ada tim kita di situ di bandara, ada tim Musdalifah yang akan nerima koper Bapak Ibu. Break kan ya? Ya, termasuk ada saya di situ. Nanti koper kita dikumpulkan. Nanti ketemunya koper kita nanti di hotel kita di Madinah. Jadi kita tak nyentuh lagi. Makanya barang yang diperlukan untuk perjalanan dibawa di tas, apa kerek plastik atau boleh tas gendong kecil ya. Nanti pun balik bisa dipakai untuk oleh-oleh kan, atau simpan di tas paspor. Yang penting kayak gunting kalau gunting kayak potong kuku tuh harus simpan di koper besar. Tapi kalau alat elektronik yang ngandung baterai, ngandung cas, enggak boleh di koper bagasi, harus simpan di tas untuk yang masukkan ke kabin ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan berkumpul jam 5 subuh untuk pembagian paspor. Paspor kita akan dibagikan nanti di Jakarta. Kita nanti di Bandara Pontianak akan dibagikan ID card atau kalung. Itu sebagai ganti paspor kita. Usahakan jangan sampai hilang kalung kita. Jadi nanti andaikan ada Bapak Ibu tersesat ya. Jadi jangan bingung. Bahwa ada yang tidak bawa HP. Cari orang Indonesia. Kan banyak orang Indonesia tuh. Tiap setengah meter ketemu orang Indonesia saking banyak. Cari orang Indonesia yang biasa muda-muda, dek, minta tolong dek ya. Saya tak bawa HP dek. Telepon kan ustadz saya. Ada nomor saya di situ tuh. Nanti mereka telepon. Biasa saya langsung video call.
saya lihat, oh ibu ada di sini, diam di situ. Kalau kata saya diam di situ, diam, tak usah berjalan. Nanti kita jemput. Bukan apa saya pernah diam di situ bu ya. Mungkin ya namanya kita jemput nih kan tugas kita masih banyak, ya, nggak langsung jemput. Kadang-kadang mau jemput Pak Haji Holil nelpon, ada jamaah sakit, ujung-ujung kita agak terlambat nunggu. Karena dia nggak betah, jalan lagi, hilang lagi. Ujung-ujung berjam-jam. Jadi kalau kata kita bilang diam di situ, tunggu aja 1 jam 2 jam tunggu daripada tambah lama, tambah sesat. Ya, tapi usahakan kalau kita memang tidak ada urusan lain cepat, asal nelpon langsung kita jemput. Karena ustadz kita di situ insya Allah ada 3 orang nanti. 3 orang yang untuk ngurus kita semua nih Bapak Ibu ya. Selain saya, di sana ada Ustadz Husnan, satunya mungkin Ustadz Hazali biasanya. Itu yang akan. Jadi kalau umpama sesat jangan takut, Bapak Ibu yang sesat jangan takut, jangan sedih. Ya, langsung kalau tidak bawa HP, silahkan minta tolong ke orang Indonesia. Kalau bawa HP langsung telepon saya. HP saya insya Allah aktif 24 jam. Punya perlu jam 1 malam, jam 2 malam pun telepon. Terus kita akan terbang insya Allah. Nanti menunggu di bandara dari jam 5 subuh tuh. Jam 6 insya Allah kita udah masuk ke dalam ruang tunggu. Kita akan terbang take off jam 7 lewat 15 menit. Ya, dan akan tiba di Jakarta jam 8 lewat 45 menit. Jadi penerbangan kita kurang lebih ke Jakarta 1 jam setengah. Terus nanti di Jakarta apa yang kita lakukan Jakarta? Ya, kita akan berkumpul di situ untuk nunggu bagasi, ya juga pembagian paspor, tiket ya atau boarding. Tiket juga dibagikan di situ. Nanti masalah ini mungkin kan ada berpasangan nih, suami istri kan ada. Kadang-kadang tiket kita tuh ya memang kita pesan Pak Ustadz, kami kan istri saya kami Pak Ustadz ya. Cuma kan pesawat bukan punya kita kan. Kita udah pesan nih, Pak tolong ini suami istri. Nah, siap Pak Ustadz. Madi kan kadang-kadang saking banyak tiket tuh kan. Wah, habis tersangsut. Bapak sebelah depan, emak belakang. Tenang. Yang penting duduk loh. Duduk loh situ nanti. Nih mohon maaf kerja sama kawan-kawan semua, inilah saya bilang kita semua keluarga ya, senang-senang, susah-susah. Yang bujangan maksudnya bujangan bukan tak punya bini lah, maksudnya sendiri kan banyak kawan-kawan kita nih yang sendiri-sendiri ngalah ya. Jadi ketika ada kawan kita yang berpasangan suami istri atau anak dengan emak, takut emaknya sakit, ngalah ya. Nanti lapor saya Pak Ustadz, suami saya jauh Pak Ustadz, atau emak saya jauh, beliau sakit Pak Ustadz. Nanti saya tinggal bilang ke kawan-kawan, ayo kawan-kawan yang tidak berpasangan, ayo pindah kita ngalah. Ngalahnya kita tuh dapat pahala, bukan dapat sedang enggak. Perjalanan kurang lebih 10 jam. Andaikan bawa emaknya tak sehat, kan kasihan. Tapi kalau dia duduk berdua kan emaknya tenang. Nah, jadi tolong ya kerjasamanya kawan-kawan untuk kita saling mengalah. Ya sebenarnya kita pingin tuh semua berpasangan duduk di situ. Cuma kita laporkan ke pihak maskapai. Cuma kadang-kadang itu maskapai saking banyak bertumpuk terlupa. Bahkan kadang-kadang ada delay. Saya pernah terlama saya delay itu pertama dapat kue. Berapa jam tuh? 3 jam 4 jam dapat kue. Udah itu delay, tambah lagi ada berita lagi akan nambah delaynya 3 jam. Jadi 7 jam dapat nasi. Nah, ini kalau tambah lagi 2 jam 3 jam dapat hotel. Tak jadi pula dia dapat hotel. Ya saya pun tak mau, siapa bagus kita terbang dapat hotel di Mekah aja ya. Banyak jamaah ngomelkan saya. Pak Ustadz kok bisa delay Pak Ustadz? Wih Pak Ustadz babaya nih, tak ada ngurus, tak ada lobi-lobi gak? Kenapa pula saya dimarah? Saya bilang, Bu, ini pesawat bukan punya saya. Andaikan pesawat punya saya jemput ibu-ibu bapak-bapak di depan rumah. Saya jemput kalau punya saya, bukan punya saya. Jangankan kita ke Mekah, ke Jakarta ya kadang-kadang delay, apalagi ke Mekah. Nah, tapi jarang sih delay itu jarang. Ya kalau delay 1 jam 2 jam biasalah, sampai 7 jam itu jarang. Terus kita juga di bandara sana akan pembagian paspor di situ ya. Bapak Ibu tolong nanti di bandara jika Bapak Ibu mau ke WC harap laporkan ke kawan. Ya, mau WC nih atau bapak-bapak kadang-kadang kan banyak kawan-kawan saya ini alisap dia. Lapor walaupun tidak lapor saya, ya boleh lapor kawan sebelah. Kalau Pak Ustadz nyari bilang ya, saya ngerokok di luar nih. Bilang nanti kalau ada nyari saya ke WC. Jadi enak ketika saya ngitung, ini kan jumlah kita 50 semua dengan saya. Kita ngitung 48. Nah, mana 2 nih? Oh Pak Ustadz WC Pak Ustadz, nyaman, nyari nyaman. Jadi tolong ya makanya pakai seragam batik. Nanti kita berangkat pertama kali pakai seragam batik. Apa fungsinya seragam batik tersebut? Andai kan ada Bapak Ibu tersesat atau masih ngopi, ya bapak-bapak ngopi jauh, saya dari jauh lihat, ini Musdalifah, ini tahu saya. Nah itu pentingnya kita pakai seragam batik tersebut. Ya usahakan dipakai semua.
Terus kita akan terbang lagi, take off atau terbang menuju Madinah jam 15:40 waktu Indonesia. Perjalanan kita sekitar 10 jam. Kita nyampe di Madinah kurang lebih jam 9:50 atau kurang lebih jam 10 malam waktu Madinah. Waktu Madinah masih jam 10 malam, waktu Pontianak jam 2 malam. Jam 2 malam Pontianak kita nyampe sana jam 10 malam, perbandingannya 4 jam. 4 jam lebih cepat sini. Kayak sekarang ini jam 8, berarti di sana masih jam 4. Jam 4 subuh, belum azan subuh sana, masih tidur. Ya, masih orang sana masih belum masih belum azan subuh. Juga perlu juga, ini hal sepele tapi sangat penting. Di pesawat itu kan tak ada air. Ya kemarin saya jelaskan ya, pakai apa tuh, Bu? Pakai tisu. Terus kalau udah kita pakai apa tuh namanya, kloset ya, kloset, ibu udah kencing tuh Bu, jangan biarkan Bu siram. Di mana Pak Ustadz tempat siram tak pakai air? Kata ada picitannya. Ketika kita duduk nyandar, di belakang tuh ada tombol warna biru, picit ya itu, nanti cus masuk situ. Ya bukan apa, kadang-kadang banyak orang tak tahu, penuh kencing tuh sampai nak keluar. Sekali saya buka, ya Allah bau pesing. Terus cara buka pintu ini hal sepele tapi penting. Ada jemaah buka pintu ditarik-tarik gini. Sampai besok tak terbuka. Jadi kalau buka WC pintu pesawat bukan ditarik, didorong. Nah, jadi ya biar bukan apa malu gitu nanti sepuk jamaah Musdalifah nih. Sebelum itu terjadi, beritahu loh sekarang, sepuk sekarang lah, tak apalah ya. Jadi kalau nak masuk pintu pesawat, WC pesawat tuh bukan ditarik pintunya, bukan ke samping, tapi didorong. Pintu tuh belah dua, dorong aja gini, seret. Dorong, kita masuk ke dalam, lalu kita tutup, dorong, kita kunci. Kalau kita tidak picit kunci, tak hidup lampu dia. Kita kunci krek, baru lampu hidup. Setelah kita selesai buang hajat, cara bukanya tarik. Ada gagangnya tarik. Buka kuncinya dulu, baru tarik. Ini hal sepele tapi penting. Juga apalagi di hotel, cara buka kunci. Ingat ya, kunci pintu hotel bukan kayak kunci ini. Jangan ada jamaah kan saya beri kunci hotel yang kartu tuh Bu. Ustaz mana kunci itu? Bukan kunci ini Ustaz tadi. Orang tak tahu. Jadi kunci hotel Bapak Ibu ya, jangan yang ya mohon maaf ya, ini untuk ya hal sepele tapi penting. Bentuknya kunci hotel, kecuali yang udah biasa-biasa ke hotel ya. Bentuk kunci hotel kayak gini, kayak kartu segi empat. Kalau segi empat gimana nak buka Ustaz? Dan gini mana bisa Ustaz? Caranya ditempelkan, ada model tempel, ada model celok, masukkan ke dalam lubang. Kalau udah keluar warna biru, baru buka tuh pintu. Setelah itu, ini penting, kunci ini biar lampu kamar hidup dimasukkan. Jadi di sebelah kanan pintu, kalau kita buka pintu sebelah kanan tuh ada lubang, masukkan situ. Barulah hidup semua tuh, lampu, kulkas, TV, AC hidup. Terus kalau kita keluar, Bapak Ibu kalau mau keluar, jangan keluar dulu, baru tutup pintu. Kalau kita udah keluar, kita tutup pintu, tak bisa masuk lagi, kuncinya ketinggalan. Jadi kalau mau keluar, cabut lo kunci tadi, simpan di kocek, baru kita keluar tutup pintu. Terus kunci ini jangan simpan di dekat HP. Ya, jadi kalau umpama kita bawa kunci kamar, simpan di tas, jangan disimpan di samping HP. Kenapa? Nanti dia bisa error. Kalau udah error, ya caranya kita harus lapor ke bawah, ke bagian resepsionis, lapor. Ya, cas, istilahnya kata orang sana, cas. Nanti dibetulkan lagi. Biar udah kita perlu ngecas lagi, kalau simpan kunci ini jangan di samping HP, simpan di tempat lain. Biar tak perlu biar tak error. Ya, ini penting nih kunci ini. Terus, cara menggunakan WC di hotel. Ya, ini karena Pak Haji Holil, bosnya suruh ingatkan tuh. Biar jamaah tak bingung. Cara gunakan WC di hotel Bu, karena ini pernah jamaah teriak-teriak gara-gara mandi kesalah micit, yang picit air panas. Teriak-teriak. Ya. Jadi Bapak Ibu tolong dilihat ya, kalau nak mandi itu kan ada keran. Kalau keran itu kan ada titik-titik di keran tuh, ada titik warna merah. Umpama ini keran, kalau di sebelah kiri titik warna merah, berarti kalau kita kerannya dorong ke kiri, berarti air panas. Kalau titik warna biru sebelah kanan, kita dorong kanan, berarti air biasa, air sejuk. Kalau pingin hangat gimana Pak Ustadz? Ya kalau pingin panas sekali, Mbak suka air panas, ke kanan ke kiri kan banyak-banyak warna merah tuh.
penuh kan, full kan ke kiri, panas sekali. Kalau pingin nggak terlalu panas, agak hangat, sikit kan ya. Ya nuju ke arah merah tadi sikit ya, sikit. Itu hangat nanti. Sekarang musim dingin. Juga jangan lupa kalau udah pakai kloset, semua kloset sana duduk semua, tak ada WC jongkok. Kami tak biasa, Pak Ustaz pakai WC ini. Ya, saya pun di rumah tidak ada WC di rumah saya, semuanya WC jongkok. Kenapa? Itu sunnah Nabi. Ya sebenarnya sunnah Nabi itu WC-nya jongkok, bukan duduk. Makanya sehat. Kenapa kita bahkan kalau jongkok tuh sunnahnya begini, bukan cuma begini. Mohon maaf, bukan cuma begini. Sunnah Nabi kita jongkok begini nih. Jadi berak atau kencing begini. Ingat enggak Pak? Bapak tahun 80 90 kalau gaya foto tuh Pak. Ini gaya berak sebenarnya. Ini sunnah Nabi. Masya Allah menurut kesehatan Pak. Nabi tidak nyebut itu ada hubungan dengan kesehatan. Tapi ketika diteliti, kan lambung kita tempat kotoran kita ada di sebelah kiri. Ketika gini, ketekan keluar semua tuntas. Tapi kalau kita WC-nya WC duduk, itu tidak keluar semua kayak gitu. Kita perlu begini, mengeluarkan tenaga dalam. Gitu kan? Nah, kalau jongkok tak perlu Pak. Kita jongkok udah turun seorang dah. Makanya sehat. Sedangkan WC semua di Mekah, di hotel ya, kecuali di masjid. Kalau di masjid di bandara ada WC jongkok, ada WC duduk. Kalau di hotel semuanya WC duduk. Jangan lupa Bu, setelah make ibu buang hajat, jangan lupa di belakang kita berak tuh, itu ada tombol lagi. Picit tuh tombol, biar kotoran kita semuanya masuk. Ya, karena banyak. Sebelum saya jelas, perlu jelaskan karena kadang-kadang jemaah cuma nanya tentang itu. Pak Ustaz ngapa tai lagi lah? tai lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Terus nanti di bandara kurang lebih 2 jam gitu. 2 jam baru kita pergi ke hotel di Madinah tuh. Ngapa lama Pak Ustaz? Karena itu masih kita ngecek paspor lo ngantri. Kita turun dari pesawat. Pertama kita berangkat di Jakarta nanti. Saya bagikan paspor. Nanti kita masuk ke ruangan immigration tuh. Kita akan cop paspor Bapak Ibu di situ ya. Cop paspor kita akan dicop. Nanti nyampe di Madinah juga kita akan cop paspor. Jari kita akan begini. Kayak kita buat paspor pertama. Jari-jari dianok, bahkan kita dipoto lagi. Dipoto. Nanti setelah kita cek paspor, juga yang bikin lama tuh menunggu koper. Nunggu keluarnya koper kita, karena koper tuh kan ribuan koper di situ. Berarti kurang lebih paling cepat 1,5 jam sampai 2 jam. Baru kita akan menuju hotel kita. Hotel kita namanya Hotel Nada Salam. Nada Salam. Jadi kalau kita mau ke makam Nabi, ke Raudhah, itu paling dekat situ. Tinggal bujur ya nyampe. Dan setiap kita mau ke masjid, kita akan melewati dekat hotel kita namanya Masjid Awan. Ada 3 masjid kecil situ, Masjid Awan, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali. Tiap kita mau ke masjid, kita harus melewati itu. Tiap hari itu. Dan sangat dekat ke makam Nabi dibandingkan hotel lain. Ini kelebihan hotel kita yang ada di nama hotelnya Nada Salam. Ya, bagian pintu depan dia. Pintu kalau di sana pintu 7. Sekarang udah berubah. Pintunya 300 lebih. 312 kalau tidak salah di situ. Dari bandara ke hotel kita perjalanan kurang lebih 20 menit baru nyampe hotel. Terus setelah itu kita akan sholat di mana nanti maghrib dengan isya. Di pesawat tidak usah sholat ya. Nanti kita di Jakarta masih bisa sholat. Kan pesawat kita terbang kan jam 3:40. Jadi kita masih bisa sholat duhur di Jakarta di jamak dengan asar ya, jamak takdim qashar. Duhurnya 2, asarnya 2. Setelah itu kita terbang, nanti di pesawat tidak usah sholat. Kenapa tidak usah sholat di pesawat? Kita kan jamak takhir nanti akan melakukan sholat di Masjid Nabawi. Jadi nanti insya Allah kita akan nyampe ke hotel kita ini kurang lebih jam 12 malam. Jam 12 malam nanti kita makan malam. Itu kita akan dibagikan kunci. Istirahat di kamar mungkin saya beri waktu setengah jam. Setelah itu ngambil air sembahyang semuanya turun ke bawah. Kita akan sholat maghrib dengan isya jamaah akhir akan kita lakukan di halaman Masjid Nabawi, langsung di Madinah, di Masjid Nabawi. Terus setelah itu tidak ada kegiatan. Subuhnya untuk sholat berjamaah 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu tidak berombongan. Yes, masing-masing. Silakan satu kamar isi 4 orang, ayolah dengan kawan-kawannya yang suami istri silahkan. Kenapa Pak Ustaz gitu? Ngapa ndak rombongan ya Pak Ustaz? Kalau rombongan payah, ngapa pula ada satunya nak berangkat awal, satunya nak berangkat terakhir, ada yang masih ke WC, ada yang masih tidur, ujung-ujungnya lama. Kalau untuk sholat 5 waktu, tapi selain sholat 5 waktu kayak
ke Raudhah itu harus rombongan, jalan-jalan Naza'ah keliling-keliling kota Madinah itu harus rombongan. Kalau untuk sholat 5 waktu masing-masing. Karena kadang-kadang kan ada orang turun tahajud jam 2, ada yang turun jam 3, ada yang turun mau jam setengah 4, ada turun nanti azan subuh. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu perbanyak intinya beribadah di Madinah. Kebesokannya hari Jumat. Hari Jumat kita tidak ada kegiatan. Jumat insya Allah di sini Jumat insya Allah ada kegiatan di sini. Ya jam 6.15 sampai jam 7.15 makan pagi di hotel. Terus jam 7.30 sampai selesai pengenalan lingkungan sekitar Masjid Nabawi. Jadi ndak ini jadwalnya tanggal berapa ini? Oh ndak, ini kalau saya lihat jadwal ini Jumat pagi ibu-ibu ke Raudhah jam 6. Kalau saya lihat jadwal di grup grup khusus pengurus itu ibu Jumat pagi jam 6 ke Raudhah. Ya wajib semuanya ikut karena kalau ndak ikut kita ndak ada jatah lagi satu kali ya. Nah sejak corona ini harus pakai tasrih surat izin. Bapak-bapak jatah ke Raudhah nanti asar jam 3 kita udah ngumpul. Jumat juga. Nah, jadi ini kan makanya di sini disebut di terakhir tuh jadwal sekali-sekali bisa berubah. Ini. Jadi tidak pasti ikut ini. Nah, kebetulan jadwal Raudhah kita keluar hari Jumat, insyaallah Jumat. Ya. Terus nanti pengenalan lingkungan masjid bisa kita ubah ke hari yang lain nanti insyaallah. Jadi Raudhah Bapak Ibu-ibu Bapak apa yang kita kerjakan di Raudhah? Di Raudhah ya ngantri. Di Raudhah tuh ngantri berdiri kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita ngantri lagi duduk kurang lebih 15 menit. Masuk ke Raudhah diberi waktu biasa 10 menit sampai 15 menit. Kalau ibu-ibu jatahnya pagi, berarti sholat sunnah pagi apa tuh Bu? Banyak, ada sholat duha, sholat sunnah isyraq, juga sholat masuk masjid tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, boleh sholat taubat, boleh sholat qadha'il hajah, boleh sholat istikharah, banyak. Ya sila mau ditambah sholat apa aja. Nah, terus kadang-kadang kalau kita udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita doa, itu diusir biasa, dikira udah sana, ruh, kata orang Arab, ruh artinya itu lari, ruh, keluar ke sana, udah, gantian, di belakang masih ngantri. Caranya biar tak diusir, berdoa, jangan begini, biar lama, berdoa aja begini, seakan-akan kita sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, doa, alhamdulillah nunduk, tahu segini, jadi kira udah selesai. Nah kalau sholat masih lama, tak ada dikacau kena dia, tak ada dikacau. Jadi cara doanya begini, atau doa ketika sujud boleh, tapi kalau kita doa sholat dalam keadaan sholat ya belum assalamualaikum nih sujud boleh panjang-panjang, cuma harus pakai bahasa Arab. Kalau tak pakai bahasa Arab batal sholatnya. Kalau tak pakai bahasa Arab boleh, tapi tak boleh pakai mulut, dalam hati. Nah, jadi caranya begini, doanya jangan begini biar agak lama, begini ya doanya. Ya Allah panjang-panjang lah tuh mumpung di Raudhah, karena Raudhah tuh tempat mustajab. Ada ulama, Raudhah tuh apa Pak Ustaz? Raudhah tuh termasuk taman dari taman-taman surga kata Nabi. Ada ulama ngatakan barang siapa masuk ke Raudhah insya Allah akan ketemu taman surga yang asli. Nah makanya orang berebut-rebut ingin masuk ke Raudhah tersebut. Ruangannya tidak besar. Jadi ini rumah Nabi yang sekarang udah jadi makam Nabi. Di sebelah sini nih mimbar Nabi, mimbar yang biasa kalau ada khatib naik mimbar. Nah, itu ruangan kurang lebih lebarnya mungkin ada 15 meter, panjangnya mungkin ada 40 meter. Oh itu ribuan orang di situ. Nah, kerja kita itu banyak sholat dan berdoa. Setelah itu, setelah kita Raudhah, kita akan diarahkan ke pintu keluar. Semuanya satu pintu keluar. Dan disuruh belok kiri, tidak bisa belok kanan. Kita keluar dari Raudhah harus belok kiri. Ketika kita belok kiri, nanti kita akan ketemu 3 makam. Yang pertama makam Nabi, yang ke sampingnya makam Sayyidina Abu Bakar, di sampingnya lagi makam Sayyidina Umar. Apa yang kita ucapkan di situ? Ketika kita melewati makam Nabi, kita mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau assalamualaikum Nabi, ya Nabi doakan pada Allah Nabi mudah-mudahan saya bisa sampai agak sini. Nabi dengar dalam Quran bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangankan Nabi, para orang-orang soleh, para ulama yang meninggal dunia, sebenarnya mereka itu masih hidup, jasadnya meninggal tapi ruhnya masih ada. Begitu pula Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad kita berdoa itu dengar. Tapi katanya kan kita doa tak boleh minta ke kuburan. Bukan kita minta ke Nabi Muhammad, minta kepada Allah. Cuma perantaranya Nabi doakan saya. Bukan yang tak boleh gini, Nabi jadikan si orang kayu lah Nabi. Nah, itu tak boleh, haram. Minta ke Nabi. Tapi kita Nabi doakan saya. Berarti Nabi doa pada Allah. Perantara kayak begini Bapak Ibu, kita nak ketemu Presiden Jokowi.
Kita tanpa perantara, langsung aja kita pergi ke Istana Negara. Nyampe di pagar, nak apa kau? Nak ketemu presiden, ditendang kena satpam sana. Nyaman kau nak ketemu siapa? Kau menteri bukan? Caranya biar kita bisa ketemu Pak Presiden, kita dekati orang-orang kesayangan beliau. Siapa contohnya anaknya? Oh kita kawan akrab dengan anak dia. Aku nak ketemu bapak kau. Lah, bawa kena anaknya. Satpam begini semua. Begitu pula kita langsung minta pada Allah. Ya Allah, kabulkan doa saya. Anak saya jadikan anak saya. Kata Allah, siapa kau? Kau banyak dosa tak tahu malu. Kau belum bertobat dah minta ke aku sini. Kemarin dah minta buat maksiat tak tahu malu kau ni. Caranya bagaimana biar Allah nerima permintaan kita? Kita bawa kekasih Allah. Bawa Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad yang berdoa, Allah lihat, ya Allah sebenarnya aku tak terima doa dia ni, cuma karena kekasihku yang minta. Akhirnya aku beri. Begitu maksudnya Bu ya. Jadi kita minta ke Nabi, bukan minta kepada Nabi Muhammad. Tak ada. Bilang begini, Nabi doakan saya, bukan langsung minta ke Nabi. Setelah itu di sebelah Nabi ada makam Sayyidina Abu Bakar. Juga kita mengucap Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar, atau Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum Sayyidina Umar, gitu Bu ya. Terus kita keluar, langsung kembali ke hotel Raudhah. Jadi jatah bapak ibu-ibu ke Raudhah hari Jumat jam 6, bapak-bapak jam 3 sore. Terus setelah itu sholat Jumat. Kalau ingin sholat dalam masjid, usahakan turun. Kalau bisa, insya Allah azan zuhur ini biasa sekarang kurang lebih jam setengah 1. Jam 10 turun, itu bisa masuk dalam masjid. Kalau jam 11 masih masuk dalam masjid. Setengah 12 enggak bisa dah. Ya setengah 12, 1 jam sebelum azan silahkan sholat di luar masjid. Jadi bapak ibu kalau ingin sholatnya di dalam masjid Jumat, kalau bisa jam 10 udah turun, paling lambat jam 11. Sayang, ini kita dapat Jumat 2 kali ya, di Madinah 1 kali, di Mekah 1 kali. Kalau kita sholat di luar masjid, di halaman masjid, pahalanya sama dengan kita sholat di masjid Pontianak. Tapi kalau kita sholat di dalam masjid, pahalanya sama dengan 1000 sholat. Kalau di masjid Madinah di Maut Nabawi. Tapi kalau di Masjidil Haram di Mekah, pahalanya sama dengan 100.000. Makanya usahakan sholatnya di dalam masjid. Kecuali kalau darurat, contoh darurat, mama kita sakit perut, pergi WC, ya udah ngambil sembahyang kita keluar sakit perut lagi, ujung-ujung kita terlambat, dapat halaman masjid tidak apa-apa, Allah tulis dah, itu tetap ditulis 1000, tetap tulis 100.000. Kenapa? Niatnya udah, cuma kebetulan darurat, tidak apa-apa. Tapi kalau kita masih santai-santai ya, tak usah. Usahakan ayo jam 10 atau jam 11 paling lambat turun ke masjid hari Jumat. Terus nanti Jumat juga masih jam 12.20 ini waktu sholat Jumat, 12.20 sholat Jumat. Terus jam 15.19 sholat asar, ini masing-masing. Jam 17 sampai jam 22 sholat maghrib isya berjamaah, ini masing-masing juga. Kalau udah maghrib bapak ibu ya, maghrib isya tak usah balik lah. Kalau udah sebelum maghrib kan kita pergi masjid nih. Abis maghrib tak usah balik ke hotel, nanggung mbak, nunggu 1 jam. Bagus kita di masjid baca Al-Quran ke, baca sholawat ke, atau di situ ada taklim tuh, ada taklim ya cuma bahasa Arab ya, ikut ya lah, orang ketawa ikut ya, ketawa gitulah, ikut ya. Ya, gak ngambil berkah ya, kata orang paling sedikit aku pernah lah ikut taklim di Masjid Nabawi. Ada tuh tiap maghrib ada taklim di Masjid Nabawi, ada di Masjidil Haram Makkah pun ada. Nggak apa-apa kita mau ikut boleh, ibu-ibu pun ada Bu. Mau ikut mau duduk nggak apa-apa, atau sambil mau baca Quran boleh. Pokok intinya usahakan maghrib dengan isya tak usah balik, kecuali darurat kayak sakit pusing tak apa-apa lah balik. Nah kalau udah sehat tak usah nanggung 1 jam ya kita di masjid. Sayang bah kita bolak-balik lagi letih lagi. Bagus kita nunggu ya sampai azan isya, habis isya silakan balik. Terus hari Sabtu tanggal 18 November jam 5.38 sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi masing-masing. Jam 6.15 sampai 7.15 makan pagi. Ini jam 7.30 sampai jam 11 kita akan ziarah. Istilahnya tour city. Akan keliling kota Madinah. Di antaranya ziarah kota Madinah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Antara lain Masjid Kuba. Pertama kita akan mengunjungi Masjid Kuba. Perjalanan dari hotel kita ke Masjid Kuba kurang lebih 10 menit. Usahakan dalam keadaan berwudu. Nabi bersabda begini yang artinya barang siapa dari rumahnya, berarti kalau kita kan rumah kita hotel kita tuh. Barang siapa dari rumahnya atau dari hotelnya dalam keadaan berwudu, dia pergi ke Masjid Kuba, kurang lebih 10 menit dari hotel kita. Lalu dia masuk Masjid Kuba, dia sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi Muhammad? Pahalanya sama dengan umroh. Usahakan ya, jangan batal wudu. Jadi kalau kita udah wudu dari hotel, usahakan tahan. Nanti sampai Masjid Kuba kita sholat 2 rakaat. Setelah itu mau batal. Pahalanya sama dengan umroh. Pak Ustaz saya punya penyakit, Pak Ustaz tak bisa nahan kentut.
Ya saya tiap menit itu kentut. Umpamanya saya udah wudhu dapat setengah jam kentut Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Saya udah punya wudhu tapi ketika di bis saya tak bisa tahan karena kena penyakit. Kentut, nyampe masjid gimana Pak Ustadz? Enggak apa-apa, wudhu lagi. Apakah termasuk Pak Ustadz? Batal wudhunya. Tetap oleh Allah udah ditulis karena kita udah berusaha, kebetulan kita kena penyakit. Ya, kena penyakit tak bisa tahan kentut, Allah tulis dah sama pahalanya umroh. Ya, tapi kalau enggak sakit masih bisa tahan, ya tahan-tahanlah. Setelah itu dari Masjid Kuba, nah itu biasa di Masjid Kuba tuh banyak orang jualan-jualan lagi itu murah-murah kayak situ tuh. Itu yang bikin lama. Biasanya beri waktu Bu, Pak, waktunya hanya setengah jam. Siap Pak Ustadz. Ujung-ujung sejam setengah. Ya, jangan ada belanja. Tak ada, kami tak belanja kata dia. Sekali datang masuk bis, ya Allah, lima plastik ditenteng. Ya tak apa-apa, silahkan kita beri waktu untuk belanja Bapak Ibu ya. Cuma kalau bisa usahakan jangan terlalu lama. Kenapa? Biar kita balik hotel cepat, biar dapat sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi. Kalau kita terlalu lama lambat, ujung-ujungnya nanti sholat duhurnya kita di hotel. Sayang kan? Juga ada Bapak Ibu yang kira-kira tak paham atau takut sesat, tolong jangan berpisah dengan rombongan. Umpama nanti ini kayak di Madinah ini kan di Masjid Kuba ini kan ribuan orang, ratusan ribu orang di situ. Bisnya di tempat parkir kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang kira-kira takut sesat, kecuali yang udah Insya Allah yang udah berani kira-kira tidak sesat, tidak apa-apa. Yang takut sesat, tolong jangan berpisah dengan kawan. Kalau bisa kawan sekamar 4 orang itu dengan 4 terus tuh kemana-mana. Dan juga kawan kamar tolong juga kira-kira tahu kawan tuh kadang-kadang kan kawan kita ini kan tak tahu baca, tak tahu tulis, tak tahu HP. Tolonglah ya kerjasamanya ya. Karena tidak mungkin lah saya dampingi semua. Saya ikut semoga tak mungkin. Makanya itulah kawan-kawan kamar itulah yang jadi kerjasamanya kawan-kawan kamar. Juga dari Masjid Kuba kita akan menuju yang hari Sabtu Masjid Kuba ke kebun kurma. Jadi Bapak Ibu kita dapat kebun kurma ini 2 kali ya. Insya Allah mungkin malam Sabtu. Biasa malam pertama. Malam Sabtu kita pergi kebun kurma di malam hari. Di sini mungkin udah ada coba mohon maaf saya angkat tangan yang udah haji atau pernah umroh atau pernah haji. Ada enggak angkat tangan? Ada ya. Satu dulu. Bapak biasa pergi ke kebun kurma pagi kan? Pagi kan? Bu ya pagi. Enggak pernah ke kebun kurma malam kan? Tak ada. Kita ini dapat jatah kebun kurma 2 kali. Yang pertama di malam hari, insya Allah malam Sabtu. Travel lain tidak ada, hanya Musdalifah. Kenapa? Karena yang punya kebun kurma ini namanya Abdul Majid. Saya manggil Bos Majid, kawan akrab Pak Haji Holil. Jadi khusus Musdalifah kita dimanjakan Bapak Ibu. Kita di kebun kurma itu kerjanya apa? Santai ya. Sambil dengar ceramah gurau-gurau lah ya paling 15 menit. Setelah itu nanti ada kuis. Saya ngadakan kuis pertanyaan, nanti ada hadiah tuh. Hadiahnya coklat, macam-macam lah hadiah tuh. Tak ada payah-payah bah pertanyaannya. Pokok intinya gimana hadiah tuh cepat habis. Itu aja. Setelah itu kita biasa makan-makan situ di kebun kurma nih. Setelah itu baru kita masuk ke supermarketnya Bos Majid. Khusus Musdalifah itu didiskon semuanya. Khusus Musdalifah. Pagi Bos Majid ini pagi juga buka. Kebun kurmanya buka pagi untuk orang umum seluruh dunia. Harga beda harganya, enggak ada diskon. Jadi yang malam itu yang ada diskon khusus Musdalifah. Enggak ada travel lain Bapak. Tak ada. Karena memang udah kawan akrabnya Pak Juli. Paling ada tuh dari Malaysia. Karena Bos Majid juga punya kawan orang Malaysia. Enggak ramai. Itu kelebihan Musdalifah. Jadi cerita nanti kita balik itu panjang. Kalau orang yang pernah umroh paling rata-rata orang umroh hanya pergi ke kebun kurma yang pagi, yang Sabtu pagi itu. Semuanya tetap begitu sedunia. Tapi yang malam tidak ada. Ya alhamdulillah. Jadi tapi bukan program wajib, tidak mau ikut pun tidak apa-apa. Tidak wajib yang tahu sayang lah. Gitu jauh-jauh lagi kan. Sambil dengarkan ceramah ya. Terus di sini yang kita akan pergi ke Sabtu pagi ini kan dari Masjid Kuba kita akan menuju kebun kurma. Ini kebun kurma lain lagi, ini bukan kebun kurma Majid. Di sana yang punya kebun kurma ini kan banyak. Ada Bos Majid, ada kebun kurma Fahad, ada kebun kurma Abu Amr, macam-macam. Ya kayak kita ada Mitra Anda, Garuda Mitra, apa gitu kan banyak. Yang Sabtu pagi ini kita enggak bukan pergi ke kebun kurma Majid lagi. Ini dibawa oleh yang punya perusahaan di Mekah nih. Kita dibawa biasanya ke Fahad. Kebun kurma Fahad itu harganya naudzubillah min dzalik. Janganlah beli.
Kalau nak beli yang di malam hari itu ya punya bos masjid, yang pagi tak usah ikut jalan, masuk jalan. Di situ makan gratis, Pak. Bapak masuk ke supermarket kurma tuh, mau makan kacang, mau makan coklat, mau makan kurma sampai muntah gratis. Tapi kalau bawa bayar. Nah, kalau makan gratis, apa punya bos masjid gratis, sepuas-puas dia. Bapak makan kurma, cuma pintar dia. Pintar. Ngapa pula gratis? Namanya kita makan barang manis, ndek dah. Betul. Pertama yakin, gratis sih, makan coklat 5 butir, makan kurma. Dah. Enak. Dia tak mungkin kita makan kurma 2 kilo itu tak mungkin dah. 5 butir dan enak dah ya. Nah, cuma tapi bapak ibu paham lah. Kalau udah makan coklat 20 butir, belilah sedikit ya 1 kilo. Malu saya. Kadang-kadang kena bos pahat tuh, yang mahal nih. Ustaz tak jamaah Ustaz tak. Maju kuat. Balik tangan kosong kan. Tak enak saya. Ya beli sedikit ya banyak mahal situ ya mahal. Kalau mau beli banyak, nak beli kurma mamanya 10 kilo, 20 kilo beli yang malam Sabtu nih, yang bos masjid. Yang wajib dibeli. Ada kurma yang wajib dibeli, harus dibeli. Namanya kurma ajwa atau dikenal kurma Nabi. Bentuknya bulat hitam, harganya memang mahal. Di mana-mana mahal. Itu harganya yang terbagus tuh, yang terbagus harganya 80 rial. Kurang lebih 350 ribu. Terbagus. Ada juga yang murah. Ada yang 50 ribu. Kayak batu. Digigit lepas gigi. Jangan tergiur dengan barang murah ya. Banyak orang pakai gerobak jual barang murah. Itu udah 2 tahun, 3 tahun tuh kurma tuh. Banyak jamaah beli murah Pak Ustaz. Iya, jangan beli Bu, nang barang murah tak ada Pak Ustaz. Lama balik rumah nelpon Pak Ustaz berulat semua. Ini apa barang murah mau bagus? Mana ada barang murah bagus Pak? Di mana-mana pun dia nama barang murah. Nah, jadi beli kurma Nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa makan kurma ajwa atau kurma Nabi 7 buti, Allah lindungi dari santet, sihir, tenung, orangnya jahat. Bukan apa sekarang orang tak berani depan, tak berani main depan, main belakang. Kalau bermusuh tetangga atau apa, bermusuh tak bagus dengan kita, dia tak diam ya dia, cuma main belakang lewat dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini yang bahaya. Tapi kata Nabi, orang yang makan kurma ajwa 7 butir, Allah lindungi dari penyakit tersebut, dari sihir, santet, tenung, pelet. Ada lagi yang mau dibeli, ada namanya buah zuriat untuk keturunan. Mungkin ada yang belum punya anak, silakan beli. Itu harganya 5 rial tapi 1 paket itu. 1 paket buah zuriat namanya. Kalau bapak-bapak mau beli Pak, ada namanya kurma laki-laki. Namanya kurma sukari, khusus laki-laki Pak. Makanya kenapa orang Arab tuh stamina-nya kuat-kuat Pak? Karena dia tiap hari makan kurma itu. Satu hari, saya punya kawan tuh orang Arab, 1 hari 3 kilo, 1 hari. Dia 1 kotak Pak, 1 kotak isinya 3,5 kilo, harganya duit kita 180 ribu. Tapi isinya 3,5 kilo. Lembut dia, manis. Namanya kurma sukari, dikenal oleh jamaah Indonesia kurma laki-laki. Nah, boleh belilah sekotak. Nah, terus kita akan dari kebun kurma. Kebun kurma mana tadi Sabtu? Kebun kurma akan pergi Jabal Uhud. Jabal Uhud nanti akan dijelaskan apa itu Jabal Uhud, nanti dijelaskan di bis. Juga akan pergi Masjid Kiblatain dan Masjid Sabah. Terus jam 12.20 sholat zuhur berjamaah, ya masih hari Sabtu ya. Jam 15.19 sholat asar berjamaah, 17.38 sampai 22 jam 10 malam sholat maghrib dan isya berjamaah. Hari Ahad Minggu tanggal 19 itu tidak ada kegiatan, kosong. Ya kosong, tidak ada kegiatan. Mungkin karena tidak ada kegiatan, mungkin hari Ahadnya ini kosong ya, tidak ada program dari travel. Nanti yang mau akan saya bawa ke sumur Nabi. Di situ ada kolam yang pernah diludahi Nabi, ya kalau dia buka lah ya, atau kolam yang dipakai untuk memandikan jenazah Nabi. Itu orang banyak ngambil air di situ biasa untuk obat. Ya, mungkin kalau mau silakan. Kalau dia ramai yang ikut lebih murah sumbangannya, karena kita kan akan nyewakan bis. Ya kalau yang ikut 2 orang ya udahlah, berarti dia bayar 2 orang lah, bayar bis tuh. Nah, kalau tambah ramai berarti sumbangannya tambah murah. Ya, tapi bukan program wajib ya, makanya tidak tertulis ini yang mau yang mau. Karena kadang-kadang yang ikut paling cuma 10 orang, enggak ramai dia. Hari Senin juga kosong, enggak ada kegiatan, banyak beribadah. Terus hari Senin malam Selasanya, kan kita hari Selasa ini kan akan OTW, akan berangkat ke Mekah. Malam Selasa tolong udah disiap-siapkan barangnya, dikemas ya. Barang-barang dikemas, tapi enggak usah rapi-rapi.
Kenapa? Karena kita kan tidak balik, belum balik Pontianak. Kita kan cuma mau pindah hotel ya ke Mekah. Kita di Mekah 5 hari. Ya udah pokok barang tuh masuk-masukkan adalah koper. Nanti banyak plastik-plastik masuk-masukkan aja lah. Pokok intinya bisa nyampe ke Mekah gitu ya. Nah, nanti kalau yang mau dirapikan nanti ketika kita balik itu betul-betul gitu harus rapi itu ya. Terus di malam hari, terus pagi-paginya setelah sarapan besok hari Selasa. Setelah sarapan, koper besarnya atau koper kecilnya juga simpan di depan kamar. Simpan di depan kamar. Nanti ada tim kita yang akan nurunkan dan akan masukkan ke bis. Ketemunya koper kita nanti di hotel kita Mekah. Nah, jadi kita tak repot tenteng tak repot. Kalau beranak Pak Ustaz, boleh tak beranak koper? Boleh, jangan beranak, bercucu pun boleh. Benar banyak kemarin ini ada yang bercucu-cucu. Bahkan ada jamaah dari Singkawang, 2 orang nih sampai saking banyak barangnya sampai nyewa pickup dia, bawa pickup. Tak tahu berapa puluh juta dia belanja tu ya. Masya Allah, karena dia punya santri mau di break semua katanya, mau di break macam-macam kurma macam-macam dia. Boleh Bapak Ibu, umpama beranak, yang penting lapor ya, Pak Ustaz, saya nambah koper nih Pak Ustaz, saya beli, saya bawa nambah tas tenteng Pak Ustaz, enggak apa-apa boleh, nanti dibagasikan semuanya. Terus hari Selasa pagi tadi setelah sarapan koper simpan di depan kamar. Sebelum duhur, hari Selasa pagi sebelum duhur, bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita habis duhur akan berangkat ke Mekah, akan melakukan umroh. Sebelum duhur mandi dulu ya, mandi sunnah. Masih ingat ya niatnya? Niat saya mandi ihram atau niat saya mandi umroh sunnah karena Allah. Mandi basah dari rambut sampai kaki, potong kuku, ya cukur bulu-bulu, pakai wangi-wangian, gosok gigi semua. Masih boleh karena belum ucap niat. Terus nanti sholat duhur berjamaah ke masjid. Habis duhur balik ke hotel, makan dulu. Bapak-bapak silakan ganti pakaian ihram. Ya, masih ingat Pak pakai baju ihram Pak? Masih mau dipraktik apa enggak nih? Insya Allah masih ingat ya. Ya dipraktik dulu ya, dipraktik loh. Takut lupa. Ujung ketemu ujung Pak ya, ujung ketemu ujung, tarik ke kanan full guard, lalu lipat begini, kiri, lipat ke kanan, kempeskan perut, gulung. Setelah gulung kembangkan perut, dah terik. Nih nyaman nih gini, ngangkang nih nyaman. Nah, kalau bagian atas simpan di belakang, banyakkan ke kanan, ya. Simpan di atas bahu, selitkan, rapikan. Ngapa nak buka bahu kanan Pak Ustaz? Kita kan nak berangkat di bis, belum nak tawaf. Kalau tawaf baru kita buka. Kita kan cek-cek sekarang kan kita mau berangkat nih. Setelah sholat duhur makan siang di kamar, kita kan nak turun ke bawah nih, nak naik bis. Gini lah. Nanti ketika nyampe di Mekah, baru sunnah dibuka. Kalau mau cepat tinggal begini aja. Simpan bawa ketiak kanan, lemparkan ke belakang, udah terbuka. Kalau mau tutup kaki, gini kan, simpan di atas bahu kanan, lempar belakang, ketutup kaki. Nah, biar tak repot buka-buka Pak. Nah, baik, setelah Pak, anggaplah kita udah pakai ini Pak, kita akan turun semua ke bis. Ibu-ibu jangan lupa pakai kaos kaki, sarung tangan yang tidak nutup telapak tangan ya, yang ada cincin-cincinnya pakai. Udah kita masuk bis, kita insya Allah sekitar jam 2 akan berangkat ke Mekah. Tapi kita akan singgah dulu, perjalanan kurang lebih 20 menit. Kita akan singgah ke masjid apa nama untuk mengucap niat? Masjid Bir Ali atau Masjid Zululaifah. Di situ kita akan turun, solat 2 rakaat, usolli sunatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya solat sunnah ihram atau niat saya solat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. Ya rakaat pertama baca surah apa aja, rakaat kedua pun bebas, surah pendek. Habis itu berdoa pada Allah, dan itu masuk ke bis, mengucap niat di bis. Niatnya nanti akan kita bimbing Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita banyak baca talbiyah. Ya ini kita singkat karena kan kemarin udah praktik 2 kali. Nanti ada lagi manasik kita terakhir di Madinah. Di Madinah. Mungkin kalau dapat izin kita simpan. Biasa saya itu simpan di halaman Masjid Nabawi, di halaman masjid. Halaman masjid itu di bawah payung-payung. Kita sambil ada manasik, mantap. Cuma kemarin yang 2 minggu lalu tidak diberi izin. Gara-gara apa? Gara-gara yang ada viral tuh, ada jamaah di Masjid Awan yang bertahlil. Ada viral, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana tuh alirannya beda. Di sana tahlil tak boleh.
Baca serakal tak boleh, maulid tak boleh sana. Aliran beda. Jadi kita ikutlah kita di situ, ikut aturan sana. Ini malah baca tahlil, la ilaha illallah. Gara-gara dia itulah akhirnya merembet semua. Tak boleh lagi manasik di halaman masjid. Cuma biasa di sana tak lama peraturan tuh. Berapa minggu balik lagi asal biasa gitu. Nanti mudah-mudahan bisa nanti lebih enak itu manasiknya pas di halaman. Lebih nikmat. Cuma yang 2 minggu lalu kadang tidak boleh manasiknya di ruang makan. Ya di ruang makan. Jadi ada manasik 1 kali lagi, Pak. Terus nanti setelah itu kita akan berjalan dari Masjid Bir Ali, kurang lebih perjalanan 2 jam, kita akan singgah di rest area tempat istirahat. Kurang lebih 40 menit istirahat di situ. Lanjutkan perjalanan ke Mekah. Biasa nyampe jam Mekah jam 9 malam, nyampe di hotel. Makan malam, bagi kunci, istirahat. Biasa saya beri istirahat waktunya 40 menit sampai 1 jam. Udah istirahat, bujurkan kaki apa, nanti wudu, turun lagi ke bawah. Cepat semuanya turun. Kalau kata saya umpamanya diumumkan jam 11, usahakan sebelum jam 11 udah turun. Ngapa? Biar kita cepat balik halal. Biar tak banyak pelanggaran. Hati-hati ketika udah masuk hotel, biasanya basuh tangan pakai sabun. Bapak-bapak lupa udah pakai kain sarung biasa, pakai celana dalam. Ya, ibu-ibu pun begitu juga, pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Ada pakai gincu lagi ya. Tak boleh dah tu. Gincu-gincu tak boleh. Gincu kan ya, udah tak usah berdandan-dandan lah. Untuk sementara situ ya. Ya kita tampakkan kepada Allah bahwa kita ni makhluk yang hina di hadapan Allah. Tapi kalau depan suami harus bercantik, Bu. Sekarang banyak istri mohon maaf, Bu, ya tak ada semua ya. Banyak istri sekarang terbalik. Kalau ada acara kahwin, ya Allah, sehari ini pun kalah. Cantik bedak 3 cm, wangi. Tapi dalam rumah kadang-kadang berkemban. Kadang-kadang pakai kotang ya, udahlah tali kotang lepas buti. Celana dalam bolong 3 buti. Ngapa tahu Pak Ustaz? Pengalaman. Ya, baik Bu ya. Terus nanti kita akan turun ke Masjidil Haram. Kita akan sholat maghrib isya, ndak sholat di rest area. Kita nyampe di rest area biasanya azan maghrib. Ndak usah sholat situ. Di rest area kita situ istirahat ya. Buang hajat, makan-makan, yang nak makan sila, nak minum-minum nak ngopi sila. Kita sholat maghrib isyanya nanti di Masjidil Haram depan Ka'bah. Jamaah akhir. Ya, maghribnya 3, isyanya 2. Setelah kita sholat, barulah kita akan melakukan tawaf. Ya, tawaf kemarin dah kita praktikkan ya. Ini kan udah tidak usah dipraktikkan lagi, insya Allah nanti manasik terakhir ya. Ini kan briefing ya, berangkatan. Setelah kita melakukan tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, baru kita akan tahallul. Akan dipotong rambut paling sedikit berapa lembar? Paling sedikit 3, tak boleh kurang, lebih boleh. Setelah dipotong rambut kita, maka kita balik halal. Terus hari Seninnya, hari Rabu dibuka, silakan dibuka. Itu biasa selesai kita tawaf sa'i itu kurang lebih jam 3 subuh. Sampai jam 4 subuh baru kita selesai, Pak. Hari Rabunya enggak ada kegiatan ya. Solat ya dari pagi sampai malam enggak ada kegiatan. Hanya kegiatannya makan, minum, ya solat, ibadah. Hotel itu yang bulan lalu saya umroh dengan Habib. Makanya kita baru jalan. Hari Kamis jam 5.34 berjamaah subuh, jam 6.15 sarapan, jam 7.30 sampai jam 11 sama dengan di Madinah. Akan ziarah atau tour city keliling kota Mekah. Yang pertama, jamaah akan diantar melaksanakan ziarah kota Mekah. Yang pertama Jabal Sur. Tapi tidak naik gunung itu. Jabal Sur itu apa? Bapak Ibu pernah dengar enggak? Yang Nabi bertapuk dalam gua, yang ada burung merpati bertelur, ada laba-laba tutup. Ada kan pernah dengar cerita zaman dulu kan? Ada cicak bunyi. Maka cicak dianjurkan untuk dibunuh, dapat pahala. Ngapa cicak tuh? Boleh tahu. Cicak. Tapi yang bantu Nabi itu kan burung merpati bertelur, laba-laba. Ada situlah kejadiannya. Cuma kita tak naik. Ngapa tak naik? Gunungnya tinggi. Ya kalau kita jalan kaki kurang lebih 1,5 jam, naiknya 1,5 jam. Kalau turun paling semenit ya meloncat.
Jadi kita tidak naik, Bapak Ibu tidak naik. Paling kita turun foto-foto ya, situ ada kenang-kenangan ya. Terus dari Jabal As-Sur, kita akan melanjutkan perjalanan ke Jabal Rahmah. Apa Jabal Rahmah? Jabal Rahmah tuh, Jabal tuh artinya gunung, Rahmah tuh cinta, kasih sayang. Ngapa disebut gunung cinta, Pak Ustadz? Karena di situ pertemuan Nabi Adam Siti Hawa. Kan pernah dengar enggak Nabi Adam dengan Siti Hawa diusir dari surga gara-gara makan buah huldi kan? Diusir. Nabi Adam oleh Allah diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah. Kota Jeddah itu nanti kita kunjungi juga di Mekah. Dari Mekah ke Jeddah itu 1 jam. Jauh tuh jaraknya tuh. Berapa ribu kilo perjalanan. Makanya kenapa orang India ganteng-ganteng? Karena dari keturunan Nabi Adam. Nabi Adam turun di India. Termasuklah Sarukan. Cerita gitu. Ya. Akhirnya mereka saling mencari, ketemunya di Jabal Rahmah. Kalau itu ada waktu Bapak Ibu untuk naik. Bukit Pak, enggak tinggi dia. Jalan kaki ada tangga. Saya haji 2008, haji pertama tahun 2008 belum ada tangga, lewat batu-batu. Sekarang udah tangga cantik. Mungkin pernah ke Daeng Manambon? Ada tangga cantik, ada tangganya. Kurang lebih 15 menit naik. Itu ada waktu tuh. Silakan yang sehat naik. Sayang kalau tak naik. Yang sehat, yang tak sehat tak usah nunggu di bawah ya dengan saya. Terus Ustaz, iya. Di Jabal Rahmah doa apa yang kita panjatkan? Di Jabal Rahmah silakan berdoa kepada Allah, itu tempat mustajab doa apa. Cuma banyak orang doa minta pasangannya sakinah mawaddah warahmah. Ibu juga kalau bawa suami perlu dengarkan Kak Bu. Takut didoa gini, ya Allah tambah 1 lagi Allah. Itu kata orang di situ, ada gak ulama mengatakan di situ doa yang paling mustajab doa tentang jodoh-jodoh. Yang belum punya sila minta, yang udah punya minta kepada Allah mudah-mudahan tidak terpisahkan kecuali maut, berkumpul keduanya di surga. Makanya perlu dengar-dengar gak tuh, takut dia minta tambah ke. Gurau ya Pak. Ya, terus dari Jabal Rahmah kita akan melanjutkan perjalanan ke Padang Arafah. Padang Arafah ini tempat orang-orang haji ya. Musdalifah ke Mina ke Jabal Nur dan Ji'ronah. Jangan lupa nanti kita sebelum berjalan bapak-bapak tolong bawa kain ihram Pak yang ingin melakukan umroh sunnah. Ya, karena nanti kita dari situ kita akan singgah di Masjid Ji'ronah untuk mengucap niat. Kayak di Madinah kan Masjid Bir Ali. Nanti di Mekah kalau bagi bapak ibu yang mau umroh lagi kan dapat jabatan umroh kedua, umroh sunnah. Silakan bawa kain ihramnya. Nanti kita akan mengucap niat di Masjid Ji'ronah namanya. Di situ kita akan mengucapkan niat, pakai baju ihram di situ. Nanti baru setelah itu kita akan balik hotel. Setelah sholat duhur panas-panas. Sekarang musim dingin enak. Kalau 2 minggu lalu masih musim panas. Ya musim dingin enak. Kita habis duhur kita akan melakukan tawaf sa'i untuk melakukan umroh yang kedua. Tapi ingat umroh yang kedua walaupun hukumnya sunnah aturannya sama. Kalau melanggar kena denda sama. Memang hukumnya sunnah tapi aturan sama. Umroh yang kedua inilah yang hukumnya sunnah boleh untuk kita seorang atau untuk orang tua kita udah meninggal. Siapa yang kita sayangi udah meninggal? Suami kita, istri kita, bapak, emak. Cuma kan kita dapat jatah 1 kali. Kita punya orang tua kan 2. Untuk bapak, emak. Boleh dibadalkan ya, dibadalkan atau digantikan. Terus biasa selesai umroh yang kedua terus mulai dari abes duhur biasa selesai itu pas setelah sholat asar sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore baru selesai prosesnya. Yang tidak sehat jangan ikut umroh kedua, ikut jalan-jalannya ya. Jalan-jalan tak apa-apa ikut. Nanti tidak mau turun dari bis pun boleh nunggu ya di bis lihat dari jauh. Tapi kan sehat sayang, yang sehat ikut, yang sehat ya sayang. Terus hari Jumat tak ada kegiatan, Jumat kosong. Cuma kayak di Madinah, kalau ingin sholat di dalam masjid hari Jumatnya usahakan turun ke masjid jam 10. Biar masuk dalam masjid paling lambat jam 11. Ya kalau kita jam 11 jatuh kalau di Mekah ya. Jam 11 aja kita udah tutup dah masjid. Masjid bawah udah tutup jam 11. Kita diarahkan di lantai 2. Jam 11. Jam setengah 12 diarahkan di lantai atas yang tak ada atapnya. Itu biasanya gitu. Nanti lepas dari setengah 12 udah di halaman bawah di luar. Jadi bagi yang mau sholat di depan Ka'bah kalau hari Jumat jam 10 itu paling lambat, jam 10 itu paling lambat dah. Tekniknya gimana Pak Ustaz? Kalau kita mau sholat pas depan Ka'bah, dekat Ka'bah jarak 1 meter. Tekniknya kita harus tawaf terus. Ya, kalau enggak tawaf kita mau diam situ. Didorong kena orang berjalan terus. Ya caranya kita gini caranya ya. Ini kan Ka'bah. Ini kan lah halaman kosong nih kan. Ini kan dinding masjid. Kita pertama jam 10 udah nyampe situ, kita duduk loh pinggir-pinggir sini nih. Pinggir-pinggir apa nih? Ka'bah, masjid yang kosong, nyelet-nyelet lah. Nyelet-nyelet. Nanti kira-kira udah hampir azan.
umpama jam 12, setengah jam sebelum azan kita mulai tawaf. Ya, tawaf. Terus saya ikut arus tawaf sambil baca zikir lah tawaf tuh ya. Baca selawat ke baca apa atau bawa kan dapat buku panduan tuh. Putaran pertama ada doanya, putaran kedua ada doa. Tawaf sampai nanti ketika azan, Allahu Akbar, stop tuh tawaf. Stop. Nah, rezeki kita lah. Ketika kita di stop, berhenti di mana? Di depan Rukun Yamani ke? Nah, pas rezeki kita depan Hajar Aswad, alhamdulillah rezeki. Assalamualaikum langsung beloncat ya. Tapi enggak pasti. Jangan bilang kami enggak usah, kami pokok Hajar Aswad kami mau ngerem. Tak bisa orang berjalan semua dorong gitu ya. Ya rezeki kita untung-untungan. Terus untuk hari Sabtu kosong enggak ada kegiatan. Hari Ahad juga enggak ada kegiatan. Enggak ada hari Sabtu malam Ahad, malam minggunya kegiatan kita apa? Itu kita malam Ahadnya insya Allah kita akan melakukan tawaf wada. Apa tawaf wada? Tawaf wada di tawaf perpisahan. Kita kan tadi datangnya kan tawaf, itu namanya tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Istilah kalau kita bertamu tuh, bertamu assalamualaikum. Nah, kita nak balik malam Ahad, hari Ahadnya kan kita balik nih. Malam Ahadnya kita tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan, pamit, bah. Itu kan rumah Allah. Kita masuk pamit, masa balik tak pamit? Nyelonong ya. Makanya ada tawaf wada. Tawaf wada nih Bapak Ibu bagi yang sehat. Kalau enggak sehat tak apa-apa tak ikut. Mama yang jamaah tak sehat tak ikut tak apa-apa. Tawaf wada ini apa tuh tawaf wada Pak Ustaz? Dia hanya tawaf saja, enggak ada sa'i. Tawaf ya. Tawaf 7 kali, udah itu selesai dah. Biasanya nanti di tawaf wada itu setelah tawaf wada semua jamaah akan saya bawa untuk cium dinding Ka'bah. Bukan Hajar Aswad ya. Kalau Hajar Aswad saya angkat tangan, itu masing-masing. Karena benda 1 jutaan orang berebut. Yang saya bawa semua untuk cium dinding Ka'bah. Cium dinding Ka'bah aja alhamdulillah. Berebut gak tuh? Tapi alhamdulillah saya yang bulan lalu saya bawa jamaah 118 orang. Semuanya dapat. Yang 2 minggu lalu bawa jamaah 59. Semuanya dapat. Saya pernah bawa jamaah 270 orang. Semuanya dapat. Apalagi ini 50 orang nih ya. Kalau masih sehat usahakan ya. Kalau masih sehat kita ikut. Atau kalau enggak sehat boleh juga ikut. Enggak usah ikut tawaf. Yang enggak sehat ikut ya ke masjid. Nanti diam di pinggir. Setelah jamaah tawaf wada, ya, setelah jamaah semuanya nyium dinding Ka'bah, baru saya jemput yang enggak sehat nih. Mungkin ada 2-3 orang, baru saya bawa untuk cium dinding Ka'bah. Ya, yang enggak sehat. Tapi kalau sehat semuanya ikut tawaf wada. Insyaallah Bu ya, nyium dinding Ka'bah. Masya Allah Bu, nyium dinding Ka'bah tuh tak terasa air mata langsung jatuh ya. Yang apa pula? Kita solat di tiap hari ngadap Ka'bah tapi tak lihat Ka'bah. Tiba-tiba ini kita malah Ka'bah bisa kita belok. Apa tak nikmat? Ya. Terus setelah kita melakukan tawaf wada, enggak ada sa'i ya tawaf wada. Coba Bapak harus pakai ini, Pak. Kalau dulu sebelum Covid, tawaf wada tuh pakaian bebas. Nah, pakai lepis ke pakai kaos Bapak-bapak bebas. Dan tawaf wada ini Pak enggak ada larangan, Pak. Enggak ada larangan kayak kita yang tak boleh pakai minyak wangi, tak ada. Boleh pakai minyak wangi, boleh pakai celana lepis, boleh. Cuma sejak Covid peraturannya kalau kita masuk Ka'bah, jadi Bapak kalau mau sholat 5 waktu, mau sholat di Ka'bah, Bapak harus pakai ini. Kalau Bapak pergi ke Masjidil Haram, enggak pakai ini, pakai baju ini biasa, Bapak enggak boleh masuk ke lantai dasar, enggak boleh Ka'bah. Bapak diarahkan ke lantai 2. Ya, jadi Bapak kalau mau sholat di Ka'bah harus pakai ini. Tiap mau sholat Ka'bah harus pakai ini. Pakai kain ihram. Caranya. Jadi kita tawaf wada karena aturan sejak Covid harus pakai ini, Pak. Tapi tidak ada larangan. Tidak ada larangan apapun. Sambil tawaf wada buang bulu hidung boleh. Atau sambil tawaf wada pakai semprot minyak wangi, tidak ada larangan. Tidak ada. Setelah tawaf wada balik kamar, itu biasa selesai sekitar jam 10 malam. Jangan langsung tidur. Siapkan itulah itu kemas yang rapi-rapi. Ngapa pula? Karena hari Ahad pagi koper kita habis sarapan harus simpan depan kamar. Depan kamar nanti ada tim kita ngurus, itu koper kita ketemunya nanti di Pontianak. Jadi koper semua, pokok yang mau dibagasikan, mungkin Bapak Ibu bawa tas tenteng dari rumah, isi penuh berat, simpan di depan kamar tuh. Nanti ada tim kita semua yang ngurus. Terus besoknya hari Ahad, tidak ada kegiatan. Ya jam 5.35 sholat subuh jamaah, makan pagi di hotel. Jam 1 setelah sholat duhur kita akan check out, akan menuju ke kota Jeddah, ke bandara Jeddah. Itu biasa sekitar jam 2. Jam 2 kita akan menuju kota Jeddah, perjalanan kurang lebih 1 jam. 1 jam setengah lah kurang lebih kota Jeddah. Di kota Jeddah kita tidak langsung ke bandara. Pesawat kita itu kan masih lama. Pesawat kita kan jam 8 malam. Kita biasa singgah dulu ke pasar, namanya pasar Kornes atau Subbalat. Istilah jamaah umroh ngabiskan sisa rial.
Ya mungkin masih ada sisa-sisa. Di situ ada bakso terkenal namanya bakso Mang Udin. Harganya seporsi 100.000. Boleh Pak Ustadz mahal. Cuma biasa jamaah tuh rata-rata makan walaupun mahal. Ngapa pula? Kenang-kenangan seumur hidup. Dan cerita balik ke rumah tuh panjang jadi cerita tuh. Sedang nggak tetangga kita tuh kadang-kadang yang udah pernah ke Mekah jawab dia, kau kemarin ke Jeddah? Iya. Kau pergi tak ke Mang Udin? Makan tak kau? Tak ada. Engkau 31 juta aku mampu, 1.000 tak mampu. Masin kau. Sedang nggak mulut dia. Paling sedikit ada kenang-kenangan. Ketika nanti balik tuh alhamdulillah aku pernah makan bakso paling mahal di dunia. Baksonya 100.000, TS-nya 20.000. Nah, kalau mau makan sila, ndak makan pun ndak apa-apa ya. Dan juga di situ ada toko-toko mungkin ada yang kelupaan belanja apa di situ lah istilahnya nghabiskan sisa rial. Biasanya ada waktu di situ kurang lebih 1 jam. Atau Bapak Ibu mau beli di situ oleh-oleh, banyak di situ jual albek. Ayam albek. Ya kalau kita sini KFC McDonald, satu paket tuh harga 1.000. Ayam besar-besar. Ya, daripada kita beli McDonald KFC nyumbang Israel, bagus kita beli albek. Nah, bawa ke rumah. Ya bawa ke rumah. Nanti setelah itu kita akan pergi langsung dari Pasar Kornes tadi. Istirahat kurang lebih 1 jam, kita akan menuju bandara. Di bandara. Nanti ya, mohon maaf saya lupa. Bapak Ibu ketika nanti kita terbang dari Jakarta sampai ke Madinah, mendarat di Madinah, masuk base nanti semua paspornya disita. Semua paspor disita semua. Saya megang. Bapak Ibu apa ganti paspor? Itulah tadi ID card. Kenapa paspor tak boleh megang masing-masing? Maksud takut hilang. Kalau hilang tak balik, dikurung 2 minggu. Makanya saya yang pegang, disimpan di kamar saya. Baru dibagikan kapan paspor tersebut? Nanti ketika kita di Bandara Jeddah nak balik, baru saya bagikan lagi paspor tersebut. Itu udah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Pesawat kita akan terbang hari Ahad, hari Minggu, jam 8 malam waktu Madinah. Kita akan terbang. Jadi kita masih bisa sholat maghrib isya. Ya sholat maghrib isya. Ya enggak tahu bisa pendak nih lihat ya, lihat masuknya nanti. Ya tapi biasanya bisa masih sholat maghrib isya. Kita akan terbang jam 8 malam, nyampe di Jakarta hari Senin jam 11 siang. Artinya kita punya utang sholat berapa? Berapa utang sholat gitu tuh? Kita kan berangkat jam 8 malam, maghrib isya udah. Nyampe Jakarta jam 11, berarti punya utang berapa? 1, sholat apa? Sholat subuh. Disitulah di pesawat, nanti kan oleh pramugari diumumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang udah masuk waktu sholat subuh. Silahkan tayamum di kursi masing-masing. Namanya bidadari, apa nama tadi? Pramugari. Dia nak pernah mondok, harap maklum ya. Masa di kursi masing-masing, mana ada debu situ, udah steril. Tahu kalau di muka bidadari banyak banyak bedak. Jadi udah kita tetap sholat di situ, tapi sholatnya untuk menghormat masuknya waktu sholat ya, tanpa wudhu, tanpa tayamum, duduk ya di situ. Usolli fardhu subuh. Niat saya sholat subuh 2 rakaat karena Allah Akbar. Baca Fatihah, baca surah, ruku, sampai Allah, sujud lebih rendah dari ruku. Ya udah assalamualaikum, zikir-zikir. Tapi sholatnya tetap tidak sah. Walaupun sholatnya tidak sah, tetap wajib sholat. Namanya sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Nanti ketika kita mendarat Jakarta jam 11, kita kan sholat duhur tuh, duhur asar di Jakarta tuh. Setelah sholat duhur asar jamaah, kita berdiri lagi mengkodok atau mengganti sholat subuh. Boleh kita ganti di Jakarta, boleh juga nanti ganti udah pusat letih pusat. Saya mau ganti nanti lah di rumah boleh. Cuma lebih afdal, lebih bagus kita ganti Jakarta. Ngapa? Karena kita tak tahu umur kita. Takut-takut mudah-mudahan panjang umur semua. Takut kita meninggal, kita masih punya utang sholat. Ya, maksudnya nanti Jakarta kita sholat duhur asar, setelah itu kita kodok ganti sholat subuh 2 rakaat. Terus kita akan terbang ke Pontianak hari Senin jam 15.20, nyampe Pontianak jam 16.55. Cuma nyampe rumah tetap nanti hampir isya. Kita mendarat kan jam 5 sore. Azan maghrib kan setengah 6. Nyampe rumah tetap hampir isya. Mungkin bisa jadi habis isya. Ngapa pula? Karena kita di bandara itu masih lama. Nunggu lo koper kita. Nunggu lo udah keluar koper, tunggu lagi air zam-zam. Nanti Bapak Ibu dapat air zam-zam 5 liter dibagikan di Bandara Pontianak. Ya setelah itu selesailah perjalanan kita. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan silahkan. Silahkan Pak Narko. Enggak, KTP enggak. Jadi Bapak Ibu enggak bawa KTP enggak apa-apa. Ya enggak bawa KTP, cukup. Nanti biasa kan kita masuk paspor itu kan saya bagikan di Jakarta. Nanti kan Bandara Pontianak, nak masuk pesawat kan biasa ditanya KTP, cukup beri ID card. Langsung masuk. Ya.
Nggak bawa KTP pun tak apa-apa. Tak usah dilampirkan tak apa. Nggak bawa pun tak apa-apa KTP. Karena kita udah punya paspor. Paspor tuh lebih berharga daripada KTP. KTP hanya bisa dipakai di Indonesia. Paspor Indonesia di mana-mana bisa. Dan enggak apa ada yang lebih penting kalau bawa ya KTP enggak perlu lagi. Baik, ada lagi? Ya, silakan Bu. Wuduknya di mana, Bu? Oh, di hotel di kamar hotel kita kan ada dalam WC. Wuduk di dalam WC hukumnya sah. Sah. Ya, sah silakan. Kan kadang-kadang ada rumah modelnya gini. Ada kamar mandi, 2 pintu. Kamar mandi sebelahnya ada khusus WC kan? Khusus berak kencing. Rumah saya tak ada. Rumah saya semua WC-nya 3 kebetulan di rumah saya, di kamar, di dapur, lantai 2. Itu semua kamar mandi, WC, wudhu itu udah dalam itu dah. Karena tanahnya kita ada lagi, tanah kecil dah ya. Silakan mau wudhu dalam WC boleh. Sah wudhunya, sah wudhunya. Ya, dalam WC ke di luar WC udah. Cuma bedanya kalau di luar WC kita wudhu boleh ngucap nama Allah. Luar WC. Kayak di masjid ada tempat khusus wudhu. Boleh kita mengucap nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sunnahnya kalau kita wudu kan baca bismillah lo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh. Tapi kalau kita wudu dalam WC tak boleh. Mengucapnya dalam hati ya. Bismillahnya baca dalam hati. Tak boleh dalam pakai mulut. Kenapa? Karena WC tempat kotor, tempat najis. Nama Allah mulia. Maka tak boleh kita mengucap nama Allah dalam WC. Dalam hati ya, Bu ya. Tapi wudunya sah. Boleh. Wudu dalam WC hukumnya sah. Baik, ada lagi silakan. Silakan. Oh, Bandara Pontianak usahakan jam 5. Ya. Jam 5 subuh usahakan semuanya udah berada di bandara. Sekarang kan azan subuh jam 4 lewat 5 menit. Jam 3 udah boleh bangun tuh. Makanya kalau bisa hari ini barang udah masuk koper jerapi cantik, tak ada sentuh-sentuh lagi dah. Nanti malam Kamis tidur awal. Ya jam 9 dah tidur dah awal. Setel tu alarm. Setel alarm kalau saya alhamdulillah ada santri ronde depan rumah tu 4 orang. Depan rumah abah saya 4 orang. Jadi dia memang tak tidur. Saya bilang tahu, kau jam 3 aku bangunkan. Jam 3. Kau dah ting tong bicit bel dah. Jadi enak. Jadi usahakan alarm kan banyak alarm HP apa minta bangunkan anak siapa kalau kira-kira kita biasa kadang-kadang pakai alarm HP pun tak ada bangun. Betul lah Bu? 2 HP tak ada bangun. Ya. Kalau kita takut tak terbangun, anak kita suruh ngembon. Anak kita yang muda-muda tu, kau atau tetangga atau kau aku beri rokok dak bungkus ya, tetangga kau jangan tidur ya. Bangunkan aku jam 3. Kenapa takut kita tak terbangun, Bah? Nah, jam 3 usahakan jam 3 bangun ya, mandi saya wudu, nanti jam 4 lewat 5 menit solat subuh. Yang rumah di kota ya. Habis solat subuh, assalamualaikum berdoa singkat langsung berangkat. Insyaallah jam 5 nyampe dah. Tapi kalau yang kira-kira jauh luar kota kan ada yang dari Melawi, dari mana gitu. Ya mau tak mau harus nginap di Pontianak. Ya. Jadi intinya jam 5 subuh usahakan Pak ya. Jam 5 subuh usahakan ada di bandara. Biar cepat urusannya, biar cepat. Ya paling lambat setengah 6 lah paling lambat tuh. Paling lambat dah tuh. Baik, ada lagi? Berangkatannya jam berapa? Jam 7 lewat 15 menit. Kita berangkat. Jam 7 lewat seperempat. Enggak dapat sarapan ya. Sarapan di rumah masing-masing. Nanti baru dapat di Jakarta makan siang. Makanya sarapan. Di Jakarta baru dapat makan nanti Jakarta jam 9. Kita mendaratkan jam setengah 9 kita mendarat, jam 9 baru kita dapat nasi. Ya sarapannya jam 9 di Jakarta. Makanya itulah pentingnya bawa itu tuh roti apa. Ya, jangan lupa lah bagi-bagi ya. Ayo. Sila Bang. Selama perjalanan itu kan kurang lebih 10 jam. Kurang lebih 10 jam. Apakah kita mendapat konsumsi atau pesawat? Oh iya, pertanyaan bagus nih. Jadi kita kan penerbangan kita ya di pesawat dari Jakarta ke Madinah itu 10 jam. Kita dapat jatah makan 2 kali. Jadi kita terbang dapat 2 jam, baru dapat makan. Makan, minum, kopi, teh. Terus yang kedua, kapan Pak Ustadz makan kedua? 2 jam sebelum mendarat. Jadi makan pertama 2 jam terbang dapat makan, nanti 2 jam sebelum mendarat kita dapat makan lagi. Dapat nasi, ya lauk tak bisa milih. Ya lauknya ya tapi enak sih, lauk ayam enak lah. Dapat roti, minuman macam-macam tuh, ada jus-jus, ada kopi, teh. Cuman enggak ada TV.
Nggak ada TV. Jadi andaikan mau nonton dari sekarang, download. Kayak saya download banyak-banyak tuh di HP, di YouTube download. Bapak suka film apa? Oh, ceramahnya Ustadz Somad, mau dengar nanti boleh. Atau apa Upin Ipin ke. Ya, karena kan kita di pesawat nggak mungkin lah kita mau baca Quran 10 jam kan. Ya ada waktunya kita baca Quran, mungkin ada waktunya berzikir, baca selawat, ada waktu tidur. Mungkin sekali-sekali kita pingin nggak lihat hiburan kan, dengar ceramah. Silakan nggak apa-apa. Ya bukan hal yang dosa kan, silakan untuk hiburan kita, Pak. Sedang nggak 10 jam. Apalagi pesawat menabrak-nabrak awal bergegar-gegar lagi kan. Nah, kalau nonton Tom Jerry kan agak terhibur ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ah, ya Bu. Boleh menjalankan ibadah sunnah waktu berangkat, misalnya hari Kamis, Misalnya Bu, menjalankan ibadah sunnah. melaksanakan ibadah sunnah. Apa tuh maksudnya tuh? Contoh apa tuh? Puasa sunnah, Senin Kamis kan kita berangkat hari Kamis, Hmm. nah menjalankan ibadah sunnah. Oh iya, ini Ibu pertanyaan bagus Pak Ustadz. Boleh nak kita kan biasa puasa Senin Kamis, kita kan berangkat hari Kamis, kita puasa sunnah. Boleh Bu, yang penting kondisi kita kuat. Tapi kalau saya sarankan ya, jangan dulu lah. Kenapa? Perjalanan jauh 10 jam. Yang pertama. Yang kedua, kita jaga kesehatan. Karena nanti kita akan melakukan pekerjaan yang sangat berat, tawaf sa'i. Tawaf sa'i ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar cerita dari saya, gampang. Baru terasa, bayangkan. Kita perjalanan 6 jam bis. Ya, tiba-tiba udah itu istirahat sebentar ya, turun lagi. Ini prosesnya Bu, kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Jalan kaki tak ada berhenti. Berhentinya coba sholat sunnah ya habis tawaf tuh. Udah itu jalan terus. Ah, pernah enggak seumur hidup jalan kaki 3 jam? Jalan kaki 3 jam. Depan pasar ya 1 meter pakai motor. Betul lah Pak? Itu saya ya. Rumah saya ke Pondok Putra nih kurang lebih 70 meter. Rumah saya ke Pondok Putra. Jadi saya pergi Pondok Putra, ngimam pakai motor. Pak, 70 meter. Apa tak sakit semua? Orang sekarang malas-malas ya. Ya Bu ya, kalau kuat silahkan. Cuma kalau saran saya tak usah dulu lah. Ya karena kita ini akan ada pekerjaan yang lebih berat lagi. Dan pahalanya juga kita sholat sama dengan 100.000 sholat. Tapi kalau kuat enggak apa-apa, silahkan puasa. Kalau kuat ya, balikkan kepada diri sendiri aja. Ada lagi silahkan. Nah, kalau tidak ada lagi, mungkin masih ada yang mau badal umroh atau mau wakaf Al-Quran, ya silakan hubungi saya sekarang ini. Ya yang udah nukar rial, yang belum nukar rial cepat nukar rial. Bukan ke saya, ke money changer ya, biar tidak repot lagi di sana. Di sana kadang-kadang harganya lebih murah, kadang-kadang lebih mahal, kadang-kadang berlipat mahalnya. Pernah 4.500. Ya, di sini 4.100, di sana 4.500. Ya. Pernah juga di sana 3.009. Di sini 4.100. Jadi tidak pasti. Cari aman udah biar kita tak pusing, dah tukar sini lah. Ya biar kita cari aman. Dan di sana pun jangan takut, di sana duit rupiah laku. Tapi yang laku cuma 100.000 dengan 50.000. Yang lain tak laku. Kata sana duit Jokowi. Ya. Mau bayar pakai bahasa Indonesia dia. Mau bayar pakai apa? Pakai rial apa Jokowi? Ah, bukan rupiah dia milik Jokowi. Duit Jokowi kata di sana. Baik, kalau Anda ada lagi Bapak Ibu, nah kalau tidak ada, boleh nanti kalau masih belum paham, silakan japri saya. Kalau mau ada yang takut-takut datang bulan, boleh di apotek sini juga ada Primulut sama di Mekah juga ada. Coba kata orang yang biasa pakai itu lebih bagus yang di Mekah katanya ya. Coba tidak apa-apa, boleh bawa beli di sini. Takut-takut datang bulan silakan diminum. Cuma jangan takut, kita kan di Madinah ada 5 hari. Insya Allah sebelum 5 hari ini udah selesai dah haidnya insya Allah. Kalau kita minum obat yang namanya Primulut ya. Mudah-mudahan oleh Allah ibadah kita lancar sampai ke Mekah dalam keadaan selamat, sampai balik lagi ke Pontianak dalam keadaan selamat, sehat panjang umur, jadi umroh yang